Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menuntaskan atau mengumpulkan tugas ilmu faal. Terlebih dahulu perkenalkan, nama saya Ahmad Rizky Sani, semester 2 paralel 1, NPM 4181219191240006. Bab 1, pengertian ilmu faal dan struktur bagian tubuh. Setelah membahas bab ini, diharapkan dapat memahami pengertian ilmu faal, fisiologi, dan ruang lingkup penerapannya, dan memahami konsep perbedaan fungsi dan masing organisme tubuh, mulai dari sel, jaringan organ, dan sistem dalam aktivitas fisik sehari-hari. Ilmu faal fisiologi mempelajari fungsi atau kerja tubuh manusia dalam keadaan normal. Ilmu ini sangat erat katanya dengan pengetahuan tentang semua makhluk hidup yang tercakup dalam pelajaran biologi, dan bersamaan dengan itu juga erat hubungan dengan tugas ahli sitologi dan yang mempelajari detail struktur sel, dan ahli biokimia yang berurusan dengan perubahan kimia dan kegiatan sel serta menyelidiki proses kimia jasa hidup yang serba kompleks. Juga erat hubungannya dengan ilmu alam yang mempelajari reaksi fisik dan gerak-gerakan yang terjadi di badan. Sel sebagian unit hidup tubuh. Sel merupakan bagian yang terkecil dari makhluk hidup di tubuh manusia yang hanya dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop atau pembesar. Tiap-tiap organ sebenarnya merupakan kumpulan dari banyak sel yang tidak sama, secara bersamaan digabungkan oleh struktur penyongkok intersel. Tiap-tiap jenis sel secara khusus beradaptasi untuk melakukan satu fungsi tertentu. Misalnya sel darah merah dan seluruh berjumlah 25 T mengangkut oksigen dari paru-paru ke jaringan. Jumlah sel dalam tubuh manusia kurang lebih dari sekitar 75 triliun. Diameter tiap-tiap sel berkisaran sekitar 1 sampai 200 mm. Untuk sel otak sampai 1/4 mm. Untuk sel ovum, telur betina. Bentuk sel bermacam-macam, ada yang bulat, pipih lonjong, dan ada yang bercabang. Ada 7 di dalam sel telur. Yang pertama cell membrane, 2 cortex, 3 nucleus, 4 durmati material, 5 mitochondrial, 6 nuklear berane, sitoplasma. Itu bagian-bagian telur. Sebagian sel bentuk tabung panjang, yaitu sel otot sekitar 30 cm panjang, dan yang lebih panjang lagi yaitu sel saraf. Sel kulit mempunyai sel selaput atau dinding lebih kuat, sedang selaput sel perut sangat tipis dan berpori-pori. Hidup sel bervariasi, seperti sel usus hanya dapat hidup beberapa bulan. Sebagian besar sel berkembang dengan cara membelah diri atau mitosis. Oleh sebab itu sel bergerak ke sana kemari. Semua sel menggunakan oksigen sebagai salah satu zat utama untuk membentuk energi. Oksigen bergabung dengan karbohidrat, lemak, atau protein untuk mengeluarkan energi. Pada semua sel dasarnya adalah sama, dan semua sel juga mengirimkan hasil akhir reaksi kimia ke dalam cairan sekitar.
Jenis-jenis sel. Setiap organisme tersusun atas salah satu dari dua jenis sel yang secara struktur berbeda, yaitu sel prokariotik dan sel eukariotik. Kedua jenis sel ini dibedakan berdasarkan posisi DNA di dalam sel. Sebagian besar DNA pada eukaryota terselubung membran organelle yang disebut nukleus atau inti sel, sedangkan prokariota tidak memiliki nukleus. Berikut jenis-jenis sel. Jenis-jenis sel itu ada dua yang saya tulis, sel prokariotik dan sel eukariota. Di sini saya ingin menjelaskan terlebih dahulu sel prokariotik. Sel prokariotik merupakan tipe sel yang tidak memiliki sistem endomembran, sehingga sel tipe ini memiliki materi inti yang tidak membatasi oleh sistem membran, tidak memiliki organel yang dibatasi oleh sistem membran. Kebanyakan prokariota merupakan organisme uniseluler dengan sel berukuran kecil, serta umumnya terdiri dari sel selubung, sel membran, sel sitoplasma, dan nukleus dan beberapa struktur lain. Hampir semua sel prokariotik memiliki selubung sel di luar membran selnya. Jika selubung tersebut mengandung suatu lapisan kaku yang terbuat dari karbohidrat atau kompleks karbohidrat, protein, peptidoglikan, lapisan itu tersebut sebagai dinding sel. Kebanyakan bakteri memiliki suatu membran luar yang menutupi lapisan peptidoglikan, dan ada pula bakteri yang memiliki selubung sel dari protein. Sementara itu, kebanyakan selubung sel archaea berbahan protein, walaupun ada juga yang berbahan peptidoglikan. Selubung sel prokaryota mencegah sel pecah akibat tekanan osmotik pada lingkungan yang memiliki konsentrasi lebih rendah daripada isi sel. Prokaryota umumnya memiliki satu molekul DNA dengan struktur lingkar yang berkonsentrasi pada nukleoid. Selain itu, prokaryota sering kali juga memiliki bahan genetik tambahan yang disebut plasmid, yang juga berstruktur DNA lingkar. Pada umumnya, plasmid tidak ditubuhkan oleh sel untuk pertumbuhan, meskipun seringkali plasmid membawa gen tertentu yang memberikan keuntungan tambahan pada keadaan tertentu, misalnya resistansi terhadap antibiotik. Prokaryota juga memiliki jumlah protein struktural yang disebut sitoskeleton, yang pada mulanya dianggap hanya ada pada eukaryota. Protein skeleton tersebut meregulasi pembelahan sel dan berperan menentukan bentuk sel. Dan kedua, saya ingin menjelaskan sel eukaryota. Sel eukaryota, bahasa Yunaninya sebenarnya dari karyon, yang memiliki nukleus diameter. Sel eukaryota biasanya 10 hingga 110 kali lebih besar daripada bakteri. Sitoplasma eukaryota adalah daerah di antara nukleus dan membran sel. Sitoplasma ini terdiri dari medium semi cair yang disebut sitosol, yang di dalamnya terdapat organel dengan bentuk dan fungsi terspesialisasi
serta sebagian besar tidak memiliki prokariota. Kebanyakan organel dibatasi oleh satu lapis membran, namun ada pula yang dibatasi oleh dua membran. Misalnya nukleus. Nukleus itu dilapisi dua membran spesial. Sel eukariotik merupakan sel yang memiliki sistem endomembran. Sel tipe ini secara struktur memiliki jumlah organel pada sitoplasmanya. Organel tersebut memiliki fungsi yang sangat khas yang berkaitan satu dengan yang lain dan berperan penting untuk menyongkok fungsi sel. Kebanyakan organel dibatasi oleh satu lapis membran, namun ada pula yang dibatasi oleh dua membran. Sekian dari saya, sudah di penghujung video. Sebelumnya mohon maaf lahir dan batin dari saya, Matri Sisani. Kalau ada kata-kata salah, maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.